Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama aku, Devi Puspita. Oke, jadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang mindset, salah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Mindset ada dua, kemarin kita bahas ada mindset tetap dan juga mindset tumbuh. Terus kemudian pertanyaannya, kalau mindset tumbuhlah yang berpengaruh baik atau bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, bagaimana cara melatih diri agar kita bermindset tumbuh? Jadi tonton videonya sampai akhir ya, kita akan bahas tentang bagaimana sih cara melatih diri kita untuk bermindset tumbuh. Salah satu ciri kalau bermindset tumbuh itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap kegagalan. Kegagalan, siapa sih yang pengen gagal dalam kehidupannya? Pasti pengennya selalu berhasil dan kemudian lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Tapi namanya di dunia, namanya hidup, pasti ada naik turunnya, ada terjal, ada lurus, ada naik, ada meluncur, dan sebagainya. Dan untuk melatih mindset tubuh kita secara perlahan, kita perlu merubah asosiasi atau merubah arti kegagalan yang kita hadapi. Beberapa menganggap kegagalan itu sebagai suatu permanen yang tidak bisa dirubah lagi. Beberapa mengartikan kegagalan adalah suatu hal yang sangat buruk, kemudian merasa bahwa dirinya tidak layak lah, kemudian merasa tidak baik, kemudian merasa tidak akan ada perubahan lagi ketika menghadapi kegagalan, merasa bahwa itu adalah kesempatan terakhir satu-satunya yang tidak bisa dirubah atau dirombak sebagainya. Nah, di sini untuk melatih mindset tumbuh itu merubah kegagalan menjadi sebuah pembelajaran. Memang sih stereotip mengatakan bahwa kegagalan itu berarti kamu gagal selamanya, berarti kamu tidak ada bakat, berarti kamu tidak punya kemampuan, berarti kamu bodoh dan sebagainya. Di sini kita perlu pelan-pelan merubah stereotip yang udah numpuk di pikiran kita itu menjadi kegagalan adalah sebuah pembelajaran. Kegagalan itu dialami oleh siapapun dalam kehidupan ini selama dia hidup. Bahkan orang-orang hebat di luar sana, tidak ada ceritanya mereka tidak pernah gagal sama sekali. Coba kalau kamu temukan orang sukses yang hidupnya lurus-lurus aja, orang sukses yang hidupnya nggak pernah gagal sama sekali. Coba sebutkan kalau ada di dunia, bahwa kehidupan itu adalah akumulasi dari kesalahan yang terus diperbaiki, kemudian menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kita perlu menanamkan dalam pikiran kita bahwa tidak ada yang sempurna 100%. Sama sekali tidak ada. Ketika kamu berhasil menguasai sesuatu misalnya, pasti kamu akan merasa kurang dan masih ada bagian ini yang harus aku kuasai lagi, masih ada celah lain yang harus aku pelajari, pasti akan selalu seperti itu. Contoh aja misalkan ada seseorang yang sudah mahir memainkan alat musik. Apakah kamu lihat mereka berhenti belajar sekarang? Mereka terus belajar dan mengimprove kemampuan mereka untuk berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, dalam hal ini kita perlu juga seperti itu. Karena namanya kehidupan, kembali lagi aku sampaikan, kita tidak bisa memaksakan segala sesuatunya lurus, terus tidak ada naik turunnya. Kalau kehidupan lurus terus menerus seperti itu, maka kehidupan akan pendek, teman-teman. Misalnya aja kehidupan jaraknya segini. Terus kalau itu lurus aja, pasti kehidupan akan lebih pendek. Tapi beda kalau jaraknya segini tapi naik turun. Pasti kehidupan jangkanya akan lebih panjang. Jadi ketika mungkin sekarang teman-teman menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan, pertama yang perlu kita lakukan adalah merubah asosiasi dan arti kegagalan yang kita alami, bahwa tidak ada yang permanen, semuanya bisa dirubah kalau kita berusaha. Seperti halnya definisi mindset tumbuh yang kemarin aku jelaskan. Seseorang yang bermindset tumbuh, mereka akan menikmati prosesnya meskipun menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena mereka yakin segala proses yang baik itu akan membuat mereka menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas kemampuan mereka. Memang sih tidak mudah, tapi tidak mudah bukan berarti kamu tidak bisa. You are the only one who can change impossible to be I am possible. Jadi tadi adalah usaha pertama yang perlu kita lakukan untuk melatih diri biar bermindset tumbuh, yaitu merubah asosiasi atau arti dari kegagalan, dari sesuatu yang gagal, permanen, tidak bisa, dan sebagainya, menjadi kegagalan adalah sebuah pembelajaran yang bisa kita rubah dengan usaha yang baik. Kemudian ketika mengalami kesalahan, kita perlu memperbaiki hingga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yang kedua adalah lingkungan. Kamu adalah hasil dari bentukan lingkungan kamu. Memang sih semuanya kembali ke diri kita sendiri, tapi ketika lingkungannya buruk, maka kebanyakan atau sebagian besar akan keseret juga. Maka daripada kita memberikan PR diri kita untuk berusaha lebih keras karena lingkungan menyeret kita ke tempat yang lebih buruk atau ke situasi yang lebih buruk, keadaan yang lebih buruk,
Alangkah baiknya kita memindahkan diri kita biar PR kita nggak terlalu banyak. Contoh aja, ketika seorang perempuan biasanya ingin berpendidikan tinggi. Ketika lingkungan itu menggunakan stereotip bahwa perempuan ketika berumah tangga, bahwa ketika perempuan berpendidikan tinggi sekalipun akan ujung-ujungnya di rumah tangga, bisa saja keyakinan kamu yang tadi awalnya pengen berpendidikan tinggi goyah karena pemikiran tersebut. Dan ketika lingkungan itu buruk, maka secara perlahan, secara kamu gak sadar, kamu bisa ikut ke mereka. Dibandingkan memberikan PR, lebih baik kita pindah ke lingkungan yang positif di mana orang-orang mayoritas bermindset tumbuh. Apabila suatu ketika kamu merasa diri kamu bodoh, tidak cukup baik dan sebagainya, ingatlah, ini adalah sebuah proses perjalanan pembelajaran. Stop menggunakan penghakiman dan juga pendapat orang lain sebagai validasi dan juga standar kamu. Kamu tidak bisa mengikuti standar kehidupan atau standar orang yang beragam. Tentukan standar yang tinggi tentang atau menurut diri kamu sendiri. Karena ini hidup kamu, bukan hidup mereka. Hidup kamu adalah hidup kamu yang mengatur, kehidupan mereka biar mereka sendiri yang atur. Jadi seperti itu, teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau jika ada request pembahasan apa sih yang pengen kalian bahas, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas feedback yang teman-teman berikan. Semoga kedepannya channel kami menjadi channel yang semakin berkualitas dan juga meningkatkan manfaat, memberikan manfaat kepada banyak orang, sehingga kita bisa tumbuh bersama-sama untuk menjadi luar biasa bersama-sama. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.